Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, siswa mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Keempat, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan jelas. Kelima, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan nilai pesan moral dalam cerita fiksi. Keenam, dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Ketujuh, dengan kegiatan mengamati ciri fisik anggota keluarganya, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarganya. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu,
Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Sekarang kalau penduduk di daerah dataran rendah. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Sekarang penduduk di daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Contohnya perkebunan teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa atau pegawai bank. Contohnya ya, ada pegawai bank, ada konsultan, ada pengacara, ada sopir, dan sebagainya. Nah, selain itu juga sebagai karyawan, sebagai pedagang, dan buruh pabrik. Jadi kalau penduduk kota itu kebanyakan mereka bekerja di bidang jasa, karyawan, ada pedagang, dan buruh pabrik. Tugas 1. Apa yang menyebabkan penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Silakan dikerjakan di buku tugasmu. Sekarang marilah kita mengamati. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan? Lalu, amatilah pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu.
Kemudian catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitarmu. Buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu. Ini Pak Guru sampaikan contoh ya, buatlah seperti contoh. Nah, ini ya, laporan hasil pengamatan. Kalian buat seperti ini, buat laporan. Ya, contohnya seperti ini, laporan hasil pengamatan, itu paling atas ya, kalimat paling atas. Setelah itu nama, kelas, alamat rumah. Lalu ada kalian nanti tulis nama daerah tempat tinggalku. Tempat tinggal kalian di mana? Setelah itu tempat tinggalku termasuk daerah apa? Ditulis ya. Apakah daerah pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi? Kalian pilih salah satu. Ya, bisa dilingkari pada A atau B atau C. Pilih salah satu. Selanjutnya ada mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Jadi mata pencaharian penduduk di tempat tinggal kalian itu sebagai apa? Ditulis. Selanjutnya, transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Nah, transportasi yang biasa dipakai oleh para penduduk di lingkungan tempat tinggal kalian itu memakai apa? Ditulis. Selanjutnya, kesenian di lingkungan tempat tinggalku. Gitu ya. Jadi ada beberapa poin, silakan dikerjakan seperti itu ya. Nah, kita berlatih membuat laporan sederhana hasil pengamatan. Ya, ini contoh ini. Nah, bisa seperti itu. Nanti kalian kerjakan di kertas ya, atau di buku tugas juga boleh. Kita lanjutkan. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini, Nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Silakan baca cerita berikut. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali, terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian, undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya,
si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada. Gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian, ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, itulah tadi cerita yang disampaikan oleh Nenek Dayu tentang asal mula Bukit Catu. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Nah, tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh juga mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Jadi, tokoh itu berfungsi sebagai pembawa pesan, pembawa amanat moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Sekarang mari kita mengerjakan soal berikut.
Apa pesan moral yang terdapat pada cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu tersebut? Silakan dikerjakan di buku tugasmu. Selanjutnya, silakan amati gambar tersebut. Ada keragaman yang terdapat pada gambar tersebut. Ada apa ya? Ada yang tahu? Nah, coba perhatikan, di situ ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik. Masing-masing itu mempunyai ciri yang berbeda. Ya, coba kalian amati gambar tersebut. Kira-kira apa ya? Sudah paham? Nah, agar anak-anak tahu, anak-anak lebih jelas, silakan menyimak penjelasan berikut ini. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Nah, keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Nah, sekarang keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendahnya badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Jadi, selain keragaman individu yang bersifat fisik, ada juga keragaman, yaitu keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Kita lanjutkan melakukan pengamatan. Tugas keempat, amatilah keragaman fisik dalam keluargamu. Lalu lengkapi tabel berikut sesuai hasil pengamatanmu. Silakan anak-anak mengamati keragaman fisik yang ada dalam keluargamu ya. Nanti di situ ada ayah, ada ibu. Kalau punya kakak ya kakak, kalau tidak ada ya kamu sendiri. Ya. Kalau punya kakak berarti ada kakak, ada kamu, dan juga kalau punya adik juga ada adik, seperti itu. Nah, itu anggota keluarga ditulis di situ. Nah, setelah itu warna kulit. Ya, warna kulit. Bapak warna kulitnya apa? Ibu warna kulitnya bagaimana? Ya, seperti itu. Setelah itu jenis rambut. Ya, jenis rambut apakah lurus atau ikal atau bergelombang? Nah, seperti itu. Setelah itu tinggi badan. Nah, tinggi badan bapak, ibu, kakak, adik, kamu. Nah, itu ya. Dan juga berat badan. Jadi ada warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Silakan kalian amati. Setelah diamati, silakan hasilnya ditulis dalam kolom seperti ini. Sekarang kita lanjutkan tugas kelima.
kerjasama dengan orang tua. Ya, lakukan wawancara kepada kedua orang tuamu. Tanyakan mengenai cerita rakyat yang ada di daerahmu. Lalu, tulislah ceritamu dalam buku tugas. Setelah selesai, bacakan hasilnya di depan teman-temanmu atau keluargamu yang lainnya. Coba diperhatikan, sekarang kita masuk pada petikan materi. Jenis mata pencarian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat penangkaran ikan, penangkapan ikan, pengolahan garam, pelabuhan laut, dan tempat rekreasi. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, pengusaha tambak, petani tambak, petani garam, dan perajin. Mata pencaharian masyarakat daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran dengan ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah memiliki tanah yang subur, sehingga sering dijadikan sebagai pusat pemukiman penduduk. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Yang pertama, petani. Ada dua jenis petani, yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap. Yang kedua, buruh tani. Buruh mengerjakan tanah pertanian sebagai tenaga harian lepas. Yang ketiga, pedagang hasil bumi. Pedagang hasil bumi menjual barang-barang hasil bumi ke pasar di kota. Keempat, perajin alat-alat rumah tangga dan alat pertanian. Kelima, peternak. Penduduk dataran rendah juga memelihara ternak. Selanjutnya, buruh musiman adalah orang-orang yang dipekerjakan pada musim tanam dan musim panen. Selanjutnya, masyarakat di dataran rendah sebagian bekerja sebagai pedagang, pegawai atau karyawan, dan pekerja jasa. Sekarang, mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan pemandangan yang indah sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat tujuan wisata.
Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi adalah peternak. Daerah dataran tinggi mempunyai iklim yang cukup dingin. Kondisi demikian cocok untuk memelihara ternak. Petani. Banyak juga penduduk dataran tinggi yang menjadi petani. Namun, jenis tanamnya berbeda dengan dataran rendah. Petani dataran tinggi biasanya menanam palawija, sayur mayur, dan bunga. Selanjutnya, pekerja atau buruh perkebunan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, pekerja pertukangan adalah orang-orang yang bekerja membuat rumah, mebel, dan sebagainya. Ada dua macam tukang, yaitu tukang batu dan tukang kayu. Selanjutnya, pedagang sayur mayur, buah, kopi, dan cengkeh. Mata pencaharian masyarakat kota. Di antaranya adalah 1. Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Kedua, karyawan swasta. Mereka bekerja pada kantor swasta atau instansi yang bukan milik pemerintah. Yang ketiga, wira swasta adalah golongan penduduk yang mempunyai tekad kuat, jujur, dan bekerja keras. Yang keempat, pedagang. Para pedagang yang ada di wilayah perkotaan antara lain pedagang grosir dan pedagang agen. Kelima, buruh dan tenaga harian lepas. Buruh harian lepas diupah berdasar tenaga yang telah digunakan. Menentukan latar dan amanah dalam cerita fiksi. Latar disebut juga setting. Latar merupakan keterangan tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat. Latar tempat berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa. Ketiga, latar sosial. Latar sosial menggambarkan kedudukan sosial tokoh dalam dongeng. Juga membahas soal pekerjaan, adat, dan religi tokoh dongeng. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari karya sastranya. Keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga. Pada manusia, keragaman adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu.
Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi rendah badan, dan berat badan. Manfaat menghargai adanya keragaman di lingkungan keluarga, antara lain: 1. Menghasilkan komunikasi yang baik antara anggota keluarga. 2. Menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dalam keluarga. 3. Keadaan lebih aman dan tentram. 4. Menghindari perselisihan yang terjadi antar anggota keluarga. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.